ganti plat mobil bekas tanpa balik nama aman nggak Mas kalau sudah banyak e-plate? Ganti plat. Plat mobil bekas tanpa balik nama. Ini ganti nomornya atau ganti kalengnya Nggak bisa aja, ya, nggak tapi bisa nomornya ya. sama. Pada intinya kalau kalian mengganti nomornya itu jelas sebuah Oke, teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kalian semua happy dan tetap bisa berbaik sangka dalam keadaan apapun. Amin. Selamat datang di live IG BMI yang ke Sekian. XYZ. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan selalu kita temukan di kolom komentar. Banyak. Yang kami lihat hari ini adalah pertanyaannya lumayan bikin Mikir. deg-degan yang jawab. Mikir. Kalau biasanya kita nggak pernah semikir ini, tapi Mimin menemukan pertanyaan-pertanyaan yang justru tidak sering disampaikan. Tapi ini kalau para komedian bilang itu mind blowing banget. Mind blowing banget, nggak semuanya yang Gitu. jenengan pikirkan. So, kita langsung saja karena di sini juga saya habis lari-lari ke susu pulang untuk menyambut live ini, jadi masih ada hawa-hawa kurang happy. Kurang Ayo. happy. Yo, semangat. Yang pertama, Oh, yang pertama langsung ya. kan nggak perlu perkenalan kan, udah kenal. Agus Wahid. Ya. Lila Arosid, kalau servis mobilnya nggak di bengkel resmi, apa akan mempengaruhi harga jual kembali? Pendapat Anda? Kalau pendapat saya, yang pertama tergantung unitnya memang. Kalau unitnya sama-sama baik, mempengaruhi purna jual karena sama-sama baik nilai plusnya itu service record, kebanyakan orang itu pasti akan menghargai lebih. Menghargai lebih. Sama-sama baik ya unitnya ya. Kalau baik yang Nggak rekod, nggak rekod, ya tetap tentu mahal yang nggak rekod. Perawatannya, kondisi. Balik unit. lagi ke kondisi. Kondisi unit. Record pun kemarin ada record tapi sampai 280, setir sudah gripil. Itu dugaanku ya pribadi tidak diputer karena record. Karena rekod. Bayangin kalau itu nggak record Nggak itu bisa. sudah jadi KM90, Yes, kemudian nggak bisa, setir yang Mas. gripil tadi dibenerin Iya. dan lain-lain. Karena saya juga pernah dapat Jazz S, kalau nggak salah pengecekan cewek yang punya Mas, kebetulan mahasiswi. Keluar dari gang, bres, parkir bres. Jadi kita tahu kayak membaca insidennya seperti apa, terus penjual juga ayahnya bilang itu seperti apa. Servisnya rekod, tapi keadaannya bekas laka. Ya wis. Mending yang biasa dong. Oke, gitu ya. Kalau dari saya pribadi sama pendapatnya dengan Agus. Tentu saya akan lebih menghargai atau mempertimbangkan yang service record apabila unitnya itu memang bagus. Gitu aja. Jadi overall kembali ke kondisi unit, mau apapun itu, mau KM-nya berapa dan lain-lain, balik ke kondisi unit apakah seger atau tidak. Karena begitu kita dapat unit seger, insya Allah tuh kayak makainya ke depannya tuh happy gitu loh, tenang gitu, bawanya happy, nanti nggak buru-buru nih kalau dijual gimana dan lain-lain. Lanjut mungkin ya. Oke. Yang kedua, Demen mobil 96, mobil tua bandel atau mobil muda LCGC? Mobil tua bandel. saya juga mobil tua bandel. Nah, wis valid not bad. Nickname-nya aja 96 ya. Enggak, itu kan menurut pendapat dia. Dia kan tanya. Pendapat kita kan demikian. Yes, Saya mendingan Innova 2006 lah. daripada LCGC. Ya, bukan LCGC itu nggak Jelek enak, bukan. atau gimana, bukan ya. Jadi ada gini loh. Mungkin ada pilihannya. Menurutku selera orang beda-beda. Selera orang beda-beda. Dan tingkatannya pun beda-beda. Tingkatannya Contoh, beda-beda. ketika orang belum pernah punya mobil, dia akan menganggap Datsun itu mobil yang enak. Baru lagi. Karena nggak ada Bahannya muda pembandingnya. lagi. Ya kan? Iya. Tapi begitu orang sudah Beberapa kali, beberapa satu, kali dua kali. pindah-pindah, apalagi statnya dari mobil tua, nggak bakal move on. Saya kebetulan start mobil pertama dari Accord generasi pertama tahun Tua 79. bangke. Itu enak. Tua bangke. Tua bangka itu enak, suspensinya dan lain-lain. Lanjut mobil kedua adalah Mazda Capella. Oh, Capella dulu. 626. Wah, itu mobil 2000 cc, karburator, buat digas mungkin setara dengan 200 HP ya. Tapi nggak bisa direm.
Bisa digas tapi nggak bisa direm. Itu enak pokoknya. Suspensinya enak, ada adjustable suspension dan harganya cuma 25 juta waktu itu. Sekarang mungkin sudah 17 juta. Sudah 17 Mobil juta. pertamamu apa? Mobil pertamaku Xenia 2009. Itu apa? Masih new lah ya, masih new. Dan itu di 2011. Nah, berarti kan 2 tahun. 2 tahun. Tapi Xenia Avanza yang all ya. Ya, out itu malah lebih enak. Lebih enak. Lebih enak. Lebih lega. Lebih lega. Joknya lebih menghargai manusia. Ya. Dashboardnya yo. Dashboardnya beda ya sama yang Lanjut. setelah Jadi all bodoh new. pendapatnya bodoh. Yuk. Yuk, TRZ nih, BMI pernah di Unity Showroom atau OLX Autos dan lain-lain nggak? Atau hanya fokus cari di perorangan? Pernah sekali showroom, sering sekali autos lelang yang lain, pernah sekali. Pernah dan sekali lagi Mereka maaf, dapat. bodoh bagi kami kalau hanya fokus di Perorangan. penjual langsung. Karena gitu kan, karena namanya kita mancing atau menjala ikan, kita dimanapun, mau di laut yang dangkal ataupun di samudra yang dalam. Bahasa kau ya? Masih- Jadi dimanapun itu, kalau ada target yang apa bahasanya ya, Masuk masuk atau yang apa berkesempatan atau punya peluang bagus, ya kita berangkat. sesuai kriteria. Kayak kemarin kita berburu di sebuah showroom besar. Kiario Ya, tuh why di showroom not? je. Ya, ya why not gitu loh. Gas aja kemanapun. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan kondisi unit itu, kan gitu aja. Ya. Ikan besar tidak selalu ada di laut yang dalam, bisa jadi di tapi yo Cetak-cetak. manapun lah tergampang. Kadang nang pirang ya iso. Ya, pirang enak das mangut. Terus Nanang Subagio, apakah mobil second yang nggak ada katalis knalpot harganya turun banyak? Enggak sih ya. Enggak turun banyak. Karena enggak tahu juga itu yang beli masih ada katalisnya apa enggak gitu kan. Kemudian atau memang bawaannya enggak ada katalis gitu kan, ada toh? Ada juga. Ada yang ada Sport. katalisnya sudah dicop, sudah Mobil dioper-oper, sport. dijual ya enggak sih. Enggak pengaruh. Aman. Aman. Enggak usah terlalu ikut-ikut apa tuh, itu namanya apa sih, itu loh yang ngetren itu loh, dibedel katalisnya dijual Iya. 3 juta gitu. Enggak masalah sih, sejauh ini enggak masalah. Katalis, manual book. Wahid Kerotan, Mas, kenapa harga Ford Focus rendah ya? Kalau ingin beli, apa ada yang perlu diperhatikan? Ini sama kayak di film kemarin ya. Kenapa rendah, Gus? Kenapa rendah? Karena peminatnya sedikit. Oke. Sebenarnya orang itu lebih ke ini loh, mengkhawatirkan Spare part. reliability-nya si mobil itu, kemudian nanti kalau udah dibeli gimana? Akhirnya nggak ada yang beli gitu. Akhirnya Padahal itu mobil desain bagus, nyaman. nyaman, nggak pasaran di jalan. Enggak masalah di jalan. Jadi kenapa tadi pertanyaannya harganya murah? Iya. Jawabannya sama kayak Livina. Semakin sedikit peminatnya maka dia akan semakin murah. Nah, berbeda cerita kalau mungkin Mas Wahid sudah pakai, kemudian jadi naik. ini juga udah naik kan, Mbak? Ya, Livina. Pak, Livina ugal-ugalan. Karena R3 kemarin ugal-ugalan. sebelum lebaran kita ada video itu. Naik, kemudian Innova bensin. Innova udah lama dari pemakaian Mas Wahid. Dulu 2006 apa berapa kita beli 70 sekian tipe V. Sekarang kalau nggak 128 nggak dilepas. Palang mat, Ya. idamannya Mas Wahid. Kurang lebih dulu. seperti itu. Rata-rata seperti itu. H1 saya beli pernah di angka H1. 80 juta. H1. Sekarang yang dulu beli di kita berapa lah? 80 atau berapa? 2013. Itu dijual kemarin laku 100 sekian. Dia untung pakai 2 tahun plus untung duit. Ya karena kita berusaha menyampaikan bahwa mobil ini enak gitu loh. Mobil itu. Kita pakai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan juga isu-isu tentang spare part dan lain-lain ini. Ya memang di bawah 6 bulan kita pasti pakai karena harus dijual lagi untuk ngejar experience mobil lain. Tetapi di bulan-bulan itu pemakaiannya itu padat. Kalau saya Padat. pakai kan padat kan. Sering dipakai. Bulan aja 5 kilo, 5.000 km. Iya. Itu kan padat banget. Jadi daripada nanti KM-nya nambah banyak, mending kita jual segera. Jual segera. Tapi kalaupun itu mobil sudah rusak, pasti sudah rusak dan spare part-nya pasti saya nyari spare part. Nyatanya kita bisa pasrahkan ke bengkel-bengkel rekanan kita. Ada, bisa. Selalu ada. Tidak Masih ada bisa masalah. kok. Oke,
Oke, Tommy Haryo. Plus minusnya mobil Korea kayak Kia, Hyundai dari spare part dan perawatan. Saya kalau mobil dari Korea spare part atau perawatan selama ini saya belum pernah mengalami sulit spare part atau menemukan bengkel. Mulai dari pertama pernah saya ingat itu Gates, pernah ada kerusakan apa ya namanya itu kabel kopling atau yang lain servis tune up itu masih bisa semua bengkel mekanik Jepang. Terus Kia Rio dimanapun itu juga bisa, nggak ada masalah selama ini Kia nggak ada masalah terkecuali Kia ya Hyundai Trajet yang lama yang agak tua itu memang harus ada yang mekaniknya yang mungkin yang sudah mumpuni mas, yang sudah mumpuni artinya dia bisa ngakal atau ada jalan lain untuk mesin ini bisa tergantung penyakitnya juga ya teman-teman ya. Kalau waktu itu saya mengalami seperti itu tapi tidak ada masalah selama ini yang sampai menyulitkan sekali, tidak ada masalah untuk mobil Kia. Oke, pendapat saya bener kalau yang tua-tua saya pernah punya pengalaman itu Carnival. Itu diesel. Pernah saya nangis bener-bener nangis. Bensin ya mas? Diesel saya punya. Nangisnya adalah sudah nggak punya duit sama sekali gitu kan. Terus spare part-nya juga lama, jadi punya uang, pinginnya beli mobil, habis itu terkatung-katung sebulan di bengkel itu kan berat banget. Akhirnya dikabari nyari spare part ini susah, itu bener-bener terjadi. Tapi setelah itu, entah saya pakai H1, Korea saya kan cuma H1 ya. H1 yang lama dan pemakaian pribadi ya. Pernah sampai dari 2008 hingga 2012, malah ada bengkel spesialisnya itu yang bikin enak. Dan bengkel spesialis sedia spare part mulai dari ori kemudian turun ke OM, kemudian ada yang spare part aftermarketnya juga ada semua. Jadi apalagi saat ini kemarin kita isi BBM ya di salah satu SPBU di kota mana itu kecil SPBU-nya, di situ dia majang kereta. Itu sudah seniat itu. Nah ini kita memang tidak dibayar Hyundai tapi saya mengakui usaha Hyundai saat ini untuk sponsor atau iklannya untuk ini loh pemasaran Masuk ke masyarakat. untuk menjamin bahwa unit Hyundai akan terjual banyak sehingga kedepannya spare part tidak akan kesusahan. Aman Saat ini ya. Jadi gitu, tenang. Daryl Chandra, minta gambaran aspek kenyamanan dan perawatan untuk mobil Kia Rio 2012 dengan Jazz GE8. Paham banget Kia Rio aspek kenyamanan, nyaman suspensi, nyaman interior kabinnya meskipun agak pendek ya. Terus sumbu jarak pandangnya itu enak. Terus lagi ini dibandingkan atau gimana sih? Kenyamanannya Kia Rio sama Jazz Versus berarti kan? enggak versus kon menjabarkan semua. Okay. Suruh menjabarkan semua. Lanjut. Terus tapi boleh nanti dibandingin nggak apa-apa. Oke. Tapi nggak apple to apple nggak sih? Apple to apple. Apple to apple itu dia GE8 sama Kia Rio. Lanjut Mas. Sampai mana tadi? Sampai ya ini. itu pokoknya enak, nyaman ya nyaman, suspensi nyaman. Untuk yang lain nyaman lah. Intinya nyaman gitu aja. Jazz super duper nyaman. Untuk GE8 setelah GD3 itu nyaman, jarak pandang, terus kabin, desainnya itu long lifetime. Terus kalau turun milih sama milih mana? Waduh, uangnya mas, uangnya dulu kalau memang karena harganya kan beda itu. Istilahnya Jazz RS 2000. Ini GE apa GD sih? GE8. Oh dia GE pertanyaannya. GE8. Oh, Berarti 2010 masih jauh jaraknya. Kalau uangnya di bawah 120 misal, ya mending Kia Rio. Kalau di atas 125, karena 120 masih berat, RS 2008. Iya mending Kia Rio 2014. Ya akhirnya dapat Kia Rio 2014 yang beliau kemarin habis dapat. Stop. Gini ya, misal kita punya duit 130 lah. 130. Main aman gitu loh. Gua nek dikon golek 125 kangelan lu. Katakan kita punya 128 sampai 130. 2014. Perbandingannya adalah Jazz
2008 atau Kia Rio 2014, kan ketemunya seperti itu. Ya, Ya, versusnya. mendingan milih 28 2009. 2014 nek saya. Mas Wahid tetap milih Kia Rio. Kalau saya tadi tergantung budget. Kalau memang di bawah 100, Sultan. Budgetnya harusnya sama. budget 130. Nah, Kia Rio ya. stop. Kia Rio. Gitu loh, maksudku ngono. Kia Rio. Nah, ya udah ini dari sudut pandang saya ya. Anggap saja Kia Rio 2012 itu sudah mulai capek. Capek. Sudah mulai capek. KM-nya. Harusnya yang 2014 itu kita masih nemu yang 2 tahun indah-indah. ya. Masih lah. Masih menemu indah-indah. Meskipun jarang ya unitnya. 2012 anggap saja Kia Rio 2012 sudah mulai kelihatan capeknya, tetapi kalau desainnya, bahasa tubuhnya lebih ke balap cepat gitu loh. Desain garisnya itu tipis. Memang kekurangannya adalah kalau di jok belakang kalian benar-benar akan sempit karena jendelanya naik. Tapi bagi pengemudi posisi duduknya saya mending Kia Rio. Kemudian audionya lebih baik Kia Rio, mungkin karena paduan antara kualitas speaker yang bagus dengan peredaman yang bagus. Peredaman yang bagus. Kalau kekurangan Kia Rio saat mau ganti head unit, kalian kalau masih dapat yang originalnya single din, kita harus nyari frame-nya yang itu tidak murah. Sekitaran 350. Bagi saya hanya frame 350 sampai 500 itu tak anggap mahal karena harusnya 150 sampai 250 bisa itu nambah dapat spare yang bagus Ya. di unitnya. Kemudian Jazz desainnya tetap saya akui desain paling awet untuk mobil anak muda adalah Jazz. Selain Civic FD. Kemudian Jazz itu punya interior yang bagus juga, joknya, dashboardnya juga lebih bagus menurutku karena keren lah, sporty bahasanya. Tapi punya kekurangan, dia berisiknya bukan main. Dari bawah. kekedapan kabinnya kurang ya. Bawah. Nah, kurang sekali. untuk dibuat lari, saya pikir mungkin lebih nyaman dan lebih safety Kia Rio kalau menurut saya. Karena dia stabil. Karena bannya itu agak lebar, atasnya pipih ini gitu dan loh. agak pendek. Nah, berbeda kalau Jazz saya pikir agak pendek juga jarak roda depan dengan roda belakang sehingga lebih cenderung kurang stabil. Pengalaman saya pribadi, menurut saya pribadi. Ya, Semoga kalau menjadi gambaran. pengalaman ada itu juga. Kalau pengguna Jazz nih ya, dia itu kacanya sampai atas. Benar-benar sampai atas. Ketika ada insiden dari atas atau kejatuhan sesuatu, itu akan lebih berisiko daripada yang agak kaca sempit. Iya gini. Kalau yang ada yang udah tahu Jazz ya, itu kan Terbatas. Dan lebar banget. silo juga, panas silo. Itu agak jadi nilai Yang plus minus sih. Plusnya ya jarak pandangnya itu memang luas banget. Tapi minusnya ya kalau ada apa-apa itu langsung kaca ke kita. Lanjut mungkin ya, semoga bisa menjawab. Guru Sutrisno, ganti plat mobil bekas tanpa balik nama aman nggak Mas kalau sudah banyak outlet? Ganti Plat. Plat mobil bekas tanpa balik nama. Ini ganti nomornya atau ganti kalengnya bisa aja, ya, tapi bisa nomornya ya. sama. Pada intinya kalau kalian mengganti nomornya itu jelas sebuah kejahatan, pelanggaran. Kan gitu, simpel itu. Tapi kalau hanya ganti apa tuh? Oh, platnya. Platnya, tapi nomornya masih sama dan sesuai dengan aturan resmi dari Samsat, saya pikir baik-baik saja. Oke, aman. Nggak masalah. Tanpa balik nama. Gini loh. Oh, Oke, aku untuk tuku mobil atas nama Ari, Iya. plate H1234WH misalnya. Karena tak tuku, kemudian aku pengen gawe plat nomor cantik 88ZZ misalnya. ganti. Itu hanya tak ganti 88ZZ, tapi nomor masih nomor W1234WH atas nama Ari, tidak tak balik nama dan saya tidak request plat nomor 88ZZ itu tadi gitu. Kalau seperti itu, ada lagi kalau memang pertanyaannya dia balik nama Maksudnya dari penjual ke kita itu aman apa enggak? Aman-aman aja. Oh, aman-aman aja. Ini pertanyaan gimana sih? Ya, kita udah jawab dua. Kita udah jawab dua ya pokoknya ya. Makanya Mas Wahid nerangin itu saya tak nerangin yang Iya, iya. satunya ya.
Jadi misal aku beli mobilnya Agus, Ya, tidak tak balik nama tapi tetap tak pakai terus tahun 2 tahun. dan tidak tak blokir. Enggak masalah, asal dia enggak lapor jual. Nah, masalahnya kalau lapor jual kan akhirnya nggak bisa kita pajaki. Berarti aman ya, kita udah jawab Sub 2. 3 malah. Apa maksudmu, Mas? Yogi DY, kalau mesin udah pernah overhaul atau turun mesin besar, diambil tidak enaknya dan pertimbangannya apa? Saya ambil. Jawaban Mas Wahid pasti diambil. Kalau kamu? Ya, sama, Mas. Saya ambil. Karena sudah perawatan. Karena sudah sehat. Mas Wahid pasti jawabnya seperti Pernah itu. turun mesin ini. Nggak usah Kan takut. ada dua sudut pandang kan. Pengiklan itu biasanya gini. Sudah servis besar mesinnya diganti ini. Ada nggak yang komen? Ya mobil mesinnya sudah rusak. Dan Ya sekarang jarang yang posting seperti itu, sudah servis besar. Sekarang udah nggak ada. Dulu ada, sering saya lihat. Sekarang udah jarang. Karena yang pada ada. takut sih. Takut akhirnya mereka. Kok nggak laku-laku? ya mobilnya? mesinnya nggak ori gitu. Jangan khawatir, justru itu bagus. Seperti pas kita beli 010 kemarin ada 2 unit, yang satu transmisinya sudah diganti, yang satu belum. Ini tuh lebih mahal. Ini murah sekali, selisih ratusan, ya kan? Tapi seluruh timku menyarankan yang ini. Kenapa gitu? Saya sampai debat. Lah, kan sudah diganti segelondong, harusnya aman dong gitu. Tapi ya gimana lagi kalau mereka nggak mau yang ini, ya kita nggak bisa maksa gitu kan. Padahal ini sudah ganti segelondong, eman-eman gitu loh. Tapi memang tahunnya beda sih, lebih muda ini. Ya kurang lebih seperti itu. Diambil ya Mas. Ambil, aman. Aman. Pengalaman. Maestro Holmes, apakah mobil jika sudah propos tidak bisa diperbaiki? Bisa. Wes toh rampung Udah. jawaban kompas. Bisa. Kan gak ada debat berarti. Bisa. Sesusah apa? Tentu kalau kropos kita bisa dapatkan dengan harga yang murah. Jadi pertimbangannya gini. Kropos itu ada 2. Karena sudah benar-benar tua, atau mobil muda. Tim Om Second pernah nyurvei 2014 itu sudah keropos akut gitu kan. Ini kan berarti yang kasus kedua ini adalah karena pemakaian, bukan lagi perawatan. Sejorok-joroknya nggak dirawat nggak akan sekeropos itu. Berarti dipakai di kawasan pantai gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, misal pasaran 140 karena keropos kita tawar hingga 125. Akhirnya kita akan benerin di tukang las hingga 10 juta. Dan lain-lain lah. Katakan harganya hampir sama. Nah, di sini kenapa sih kita nggak spare budget sesuai pasaran aja supaya beli yang non kropos. Non-kropos. Maksud Yang kan tadi, ya? iya. Saya jelasin malah ke dia, ke kalian harusnya. Seperti itu. Nah, namun beda cerita kalau memang kita cuma punya budget segitu, tapi pengen yang model muda karena facelift-nya mungkin, akhirnya kita beli yang ada PR-nya dulu. Itu gaya saya biasanya kan. Iya. Budgetnya mau pre-facelift, akhirnya maksa tuku sing facelift, akhirnya datang dengan pajak mati 7 tahun Ada lah, minusnya dan ya lah, lain-lain lah. Itu pilihan kalian. Kalau saya sekarang di posisi ini, di posisi lebih konsultan ya, merekomendasikan keep dulu 1, 2, 3 bulan hingga kalian bisa membeli yang sesuai pasaran. Nabung ya. Kecuali bener-bener adanya itu, kemudian cukupnya beli pre-facelift, tapi kalau menurut saya selera kalian pre-facelift itu kurang, nggak suka, pengennya yang facelift, silahkan beli yang ada PR-nya. Toh PR juga bisa dibenerin, tapi ini hasil saya belajar dari tim bis. Mbok sabar toh Pak, gitu kan. Pengennya kan saya cepet-cepet, mbok sabar toh Pak. Jangan sampai kita nanti beli rombak itu ketemunya sama dengan kalau kita beli yang bagus gitu. Kurang lebih seperti itu, teman. Semoga menjawab. Oke. Kiki Zen, kalau diesel ya, mending kijang kuda atau panther? Kijang, kuda atau panther? Kijang, Kuma. kuda, Atau panther? panther. Iya. Saya panther. Aku apa ya? Invaribon tuh, Waktu itu tentu saya akan memilih panther, jelas. Bukan? Ya panther. Tapi kuda itu enak loh. Kuda enak, suspensinya enak. Memes gitu loh. Memes, tinggi dia. Tapi suspensi terbaik dari video-video viral itu panther ya. Ada gelas yang ditaruh di bumper belakang, dibuat jalan nggak tumpah ya. Iya kan, saking hebatnya suspensi. Pokoknya panther. Kalau pertanyaan kalian 3 itu panther paling aman, spare part, bengkelnya, room matanya, rawatannya lebih baik panther. Kijang diesel itu mungkin nggak banyak
Mesinnya ngil. Terus pasar. Dandanannya ngil. Kerang-kerang. Bukannya mereka jelek ya. 3 itu bukannya mereka jelek. Kuda diesel itu bagus, kuat. Terus modelnya kalau nggak mau penter aja. Kijang aja ada yang bisa beli kuda dan lebih murah. Lebih murah ya. Lebih murah. Kijang dia lebih mahal. Rumah tane angil Mas, sama dia harganya mahal. Oh mahal ya. Mahal. Nek rumah tane wis ora lah ngurmati kuwi. Sama-sama rusak, itu rumah tane gampang penter. Bahkan Jadi, ada bengkel yang bilang masang ring seker kebalik itu penter masih urip. bisa jalan. Itu aja lah pertanyaan tiga itu. Fatal lah yo, masang ring seker keliru itu kan fatal. Rajanya bisa. Jakarta Bali Oke. 40.000. Nih, jangan kaget sama pertanyaan ini. RM Doni, info yang jual surat-surat plus noka dan nomor mesin. No comment. No comment. No comment. Nggak ada info. No comment. Nggak ada info. Misalkan tahu pun yang ngapain itu di share. No comment. Itu janganlah. Jangan mainan itu. Jangan main api kalau nggak mau terbakar. Bener nggak? Ya. Nanti judulnya jangan main api kalau nggak mau terbakar. Benar itu. Singkat aja itu jawabannya jangan itu. Ih ngeri, ngeli. Pemadam kebakaran. Itu fungsi. Udahlah. Yudi Ratma, mobil pertama bingung nih antara Karimun Estilo atau Hyundai Getz. Dua-duanya bagus itu. Aku Estilo. Dua-duanya bagus kayak Hyundai Getz atau Estilo. Saya kok Getz. Ya sudah apa sekali-sekali Saya kita tidak kok Getz. sependapat. Saya Karena Getz. mungkin aku sekakean golek get ngono lho. Ya, Pesanan kita get Getz banyak loh. banyak. Karena nyaman ya dia. Dananya segitu. Oke, udah. Wali Cikwa ID. Cari jenis mobil yang cocok untuk dijual kembali. Satu-satu aja. Nek Dia udah dulu mikir kejual kembali. nek dulu Avanza. Cari unit Sekarang Yang cocok untuk dijual kembali. Andalannya dua. tuku dinggo didol. Tetep aku Innova. Wah, rano salah. disibuk. Ya padha Mas Wahid Avanza Ya, Innova semua. Kan dua. Ya Jazz RS. Kalau saya jawab limo tidak bijak karena limo saya mungkin akan gampang menjualnya kembali karena sebagian penonton saya sudah percaya limo, tapi kalau masyarakat awam kan belum tentu. Belum tahu. Saat ini ya Expander Oh, aman ya. pemain baru loh di dunia Aman. second. Naik. Naik. Harganya naik. Yo Innova pun naik gitu loh. Innova juga naik. Yo. Naik semua nek ngono. Naik semua ada yang lupa aku. Yang jelas Innova. Kenapa kita ada yang pilih-pilih semua naik. Innova. Nah, dirimu Innova sama Avanza. Innova, Avanza, Jazz RS. Pakai. Tuh. Innova nomor 1. Avanza oke karena nggak ada pilihan lain. Ini dijual kembalinya bukan untung ya teman-teman ya. Ya mungkin bisa cari Untung 1000 dalam seminggu tapi kudune. Nek dienggo setahun ora iso nek untung. Ya, pokoknya kalau kalian bukan pedagang, ojo mikir keuntung lah, tolong gitu. Aku aja sing dadi pedagang. ngono. Kita aja yang Susah. nyari Susah, gitu. susah. Jangan terlalu berekspektasi. Banyak mungkin kasus pemesan atau penjual perorangan biasa yang udah punya unit beli 2 tahun, untung saya pernah dengar. Tapi tidak semua bisa seperti itu. Susah lah, udah dipakai kok. Susah, ada dipakai. Kecuali yang tadi Edge-One tadi dulu diangkat sebelum booming, sekarang booming. Pasar gelap itu harganya gelap, kayak S1, Grand Vitara, X-Trail seperti itu ya ada. Pokoknya mungkin Mas Wahid bisa seperti itu. Tapi kalau kalian beli, kalau memang basicnya mau jadi seller, pedagang, ya belajar dulu lah. Belajar, kalau apa ya tadi mungkin unitnya, tapi Avanza itu nyari untung angel. Saya angel. Kulaannya tinggi-tinggi semua. Harganya sama rata-rata, banyak yang nyari. Jadi kalau bilang nanti untuk dijual kembali, persiapkanlah untuk rugi, tidak ada masalah. Persiapkanlah untuk perawatan. Ya itu aja udah. Jenengan semua pakai unit, terbantu dengan akomodasi yang enak, nggak kehujanan, prestisnya naik, terus akomodasi yang enak. Ya itu aja. Kalau berharap oke lah, nggak masalah. Tapi jangan terlalu berharap. Ada tutorial kalau mau jadi pedagang mobil bekas Oh ya, di channel Mas Wahid. ada. Baru satu episode Ada. tapi sudah syuting 3 kok. Nih katanya nih, jangan digoreng-goreng Mas, saya mau beli mobil nggak jadi-jadi nanti gitu.
Oh, gini ternyata. Nggak ada niat untuk menggoreng apapun, kita nggak tukang gorengan serius dari awal, kita memang pakai itu karena mobil itu enak. Enak. Ya kan, terus kita kebetulan kita memang tukang syuting, jadi kita syuting lalu kita upload di YouTube. Tukang syuting. Jadi ya wis, mungkin karena kalian melihat review, banyak masyarakat yang melihat reviewnya lalu pada suka, akhirnya pada beli. Tahulah Jadi akhirnya mana, iya. kalian semua kenal unit itu. Mungkin lihat di jalan, di review Mas Wahid, akhirnya kenal dan direkomendasikan Mas Wahid, lebih mantep dong Jadinya akhirnya. harganya naik karena peminatnya semakin banyak. Yes. Sing dulu nawarin 100 kok laku-laku. Kiario dulu harganya jeblok. Iya, terus diturunin 5 juta, 10 juta baru laku. Kalau sekarang tawarin agak tinggi kok yang nawar banyak. Mobil apa harga bertahan. Anteng. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada niat. Saya berkali-kali dituduh menjadi tukang goreng, tukang gorengan. Enggak, kita nggak ada niat menggoreng. Kalau menggoreng ciri-cirinya gampang teman-teman. Dia akan memakai dalam waktu yang lama. Sampai hasil gorengannya itu Boom. boom, dia baru lepas. Saya kan nggak 3 bulan maksimal tak jual. Ya, Ya, nggak ada. karena Kecuali penawaran Mercy. yang pas, Kecuali ya. Mercy. Mercy. Karena ya. pernah tak jual perang dunia rumah tangga ketiga pokoknya. Geger. Akhirnya tak beli lagi. Dah itu doang. Oke, ini 2 pertanyaan dari sini ya. Ya. Setelah itu selesai ya. Ini Assalamualaikum Mas, mau tanya nih sistemnya gimana ya kalau misal saya beli mobil harga sekian juta, terus komisi buat tim diambil dari budget yang buat kebun mobil atau kita ngeluarin tim lagi? Dan ada satu lagi yang tanya, tolong dong sistem pembelian di BMI gimana? Oh, gampang, serius. Saya mau jawab WA aja, nanti pasti dijelasin. Jadi kalau WA itu tim hanya mengeklik 1, 2, 3 kali, kalian akan mengerti sistemnya, ya kan? Ada video. Tapi kalau DM DM itu pasti tak kasih nomor WA tim. Yaudah tak kasih tahu di sini. Saat kalian konsultasi, di situ masih gratis. Ya. Konsultasinya memang itu lama karena dia membalas semua pertanyaan masuk dari seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian kalau sudah menjurus butuhnya apa, nah ini Mengkerucut ya. akan lebih cepat kalau kalian tahu mau beli apa. Keinginannya. Jadi konsultasinya tadi sudah diilangin, proses konsultasi diilangin. Misal mau beli unit A, Dengan warna budget. A, transmisi ini, tahun segini, budgetnya segini. Nah budget pun ini butuh diskusi lagi karena kalian punya segini tapi pengennya segini. Kalau tim nggak berani juga nggak bakalan bisa Ya, masuk. jadi. Harusnya tim berani. Nah kalau sudah ketemu di situ, ingat apa yang kalian keluarkan adalah balik ke kalian. Jadi jangan muluk-muluk murah banget enggak, karena danamu berapa ya itu kita belikan, kita kembalikan ke kalian gitu kan ya. Dapatnya. Nah, kalau sudah deal seperti itu, kalian transfer 1 juta. 1 juta itu kalau di kami adalah uang pendaftaran lah. Intinya sebelumnya uang tujuan pendaftaran. kami untuk biar serius. Kalau enggak pesen-pesen doang, tiwas dicarikan jadinya nggak mau. jadi. Nah, kalau ada 1 juta itu ini uang, anggap uang untuk kami gitu aja. Jadi ini hilang lagi. Ini hilang. Nah, setelah itu proses pencarian akan dimulai. Kami sarankan untuk titip duit orang ketang 5 juta supaya apa? Begitu kita dapat target yang murah lah atau bagus lah dan posisinya sering rebutan. Sekarang malah hampir selalu rebutan. Udah laku dulu. Karena kita sudah pasang radar di mana-mana, kalau ada yang dan dalam tanda kutip itu murah, biasanya kita head to head dengan showroom. Biasanya head to head dengan showroom, kita bisa langsung tegas gitu loh. Bapak Ibu mohon, sebelum berangkat pun Bapak Ibu mohon stand PHP, tim kita mau berangkat. Nah, kalau iya kita bayarkan. Nah, uang yang atau harga yang kami laporkan ke kalian itu sudah plus fee kami. Dan itu ada di keterangan semua sehingga kalian tidak perlu ngasih lagi fee ke kami. Kecuali dalam kondisi yang kita tidak bisa meng-up harga itu sendiri. Contoh yang linknya dari kalian sudah negosiasi sendiri, biasanya kami akan meminta fee kurang lebihnya 3,5 rata-rata. Atau up dana istilahnya, karena harganya itu sama dengan dana yang diberikan Ya. pemesan. Intinya sampaikan. kita ambil tapi nggak banyak, kemudian misalnya kita nggak bisa ambil, kita akan terus terang minta. Lebih baik seperti itu. Ya. Oke, terakhir. Agil Setio Widarso antara MPV, Luxio sama Evalia, recommended yang mana Mas?
EPV, EPV. Luxio atau Evalia? Evalia. Gini aja, kita bikin ranking aja. Oh, ranking. Evalia nomor 3. Evalia nomor 3, nomor 2-nya Luxio, nomor pertamanya EPV. Itu kalau kamu. Oh, kalau saya. Kalau kamu? Kalau kamu apa? Kalau saya Luxio apa? Atau pada Luxio, EPV ya. EPV. Luxio nomor pertama, EPV baru Evalia. Ya, bener kan? Kita sepakat Evalia nomor 3. Ya, Selanjutnya 2 itu terserah. mau dia kemanain? Yang penting saya Matic aja udah, itu dua-duanya saya suka. EPV sama Luxio. Ada Matic-nya, Evalia juga ada Matic-nya. Ya, Semuanya tapi- ketiganya ada Matic-nya. Ya maksudku Evalia tetap nomor 3 versi saya. Versi kamu juga sama. Ya, Maksudku 1 dan 2-nya boleh EPV, boleh Luxio. Luxio. Sama aja sih ya. Tergantung suka desainnya apa enggak. desain sama ATPM-nya biasanya dari mana gitu? Oh, sama. Dari Suzuki apa dari Daihatsu? Cukup. Oke, udah berapa menit? Oh banyak. Tak kira nanti bakal 97.000. Wow, cepet. closing. Closing. Napasnya sudah. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Terus terima kasih atas atensinya teman-teman semuanya. Semoga pertanyaan kami membantu teman-teman. Semoga jawaban kami membantu teman-teman semuanya untuk pandangan-pandangan tentang mobil. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waduh, wali, orang ngomong. Bilang Taufik, ngomong.